Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amma ba'd. Baiklah para pemirsa dimanapun berada, kita kembali melanjutkan materi kita terkait tentang pelafalan huruf, yang mana pada video sebelumnya itu kita membahas pelafalan huruf yang keluar dari aksolisan ya, aksolisan yaitu pangkal lidah. Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu bagaimana cara pelafalan huruf yang keluar dari pangkal lidah. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah 2 bulan terakhir ini ya, saya belum upload video terbaru, dan alhamdulillah hari ini saya bisa ngonten ya, bisa memberikan materi kembali kepada semuanya. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan kita di kesempatan kali ini, yaitu cara pelafalan huruf yang keluar dari tengah lidah ya. Kemarin dari pangkal lidah, sekarang geser ke depan jadi ke tengah lidah. Nah, dari tengah lidah ini keluarlah 3 huruf. Yang pertama ada jim, shin, dan ya, sebagaimana dikatakan di dalam nazom jazariyah ya. Wal wasfu fajimus shinu ya, dari tengah lidah itu keluar jim, shin, ya, 3 huruf. Baik, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di samping ya. Baik, di sini ada 3 gambar. Yang pertama untuk huruf jim, yang kedua adalah untuk huruf shin, dan yang ketiga adalah gambar untuk huruf ya. Perhatikan dulu makhrajnya yang berada di atas ya. Nah, ini wastul lisani, makhrajnya wastul lisani ma'a wasatil hanaki. Wastul lisan adalah tengah lidah, ma'a wasatil hanaki beserta tengah-tengah hanak, langit-langit. Jadi wastul lisan dengan wastul hanak, tengah lidah dan tengah langit-langit. Dari tengah lidah dan tengah langit-langit ini maka keluar jim, shin, dan ya. Namun dari ketiga gambar ini ya, dari ketiga gambar wastul lisan berbeda. Pertama kita bahas untuk huruf jim dulu. Huruf jim wastul lisannya itu nempel ke wastul hanak. Jadi tengah lidahnya nempel kepada tengah langit-langit. Nah, itu untuk huruf jim. Kemudian yang berikutnya adalah huruf shin. Kalau huruf shin seperti kita lihat di gambar, dia tidak menempel, tapi hampir menempel. Ya. Kenapa tidak menempel? Karena shin ini memiliki sifat hamas, mengalir nafas. Dan juga ada sifat tafasyi, nafas yang lebih banyak menyebar di dalam mulut. Kemudian juga dia memiliki rikhawah, artinya ada suara yang mengalir. Makanya di sini wastul lisannya tidak menempel. Kalau menempel dia akan, nafasnya akan tertahan, nanti akan menjadi huruf jim. Baik, sekarang untuk huruf ya. Huruf ya pun sama, dia tengah lidahnya tidak menempel. Kenapa tidak menempel? Karena dia memiliki rikhawatun. Apa itu rikhawah? Rikhawah itu mengalir suara. Jadi kenapa tengah lidahnya tidak menempel ke tengah langit-langit? Karena untuk mengalirkan suara. Ai. Itu untuk alat ucap dari ketiga huruf ini ya, jim, shin, dan ya. Walaupun ketiganya sama-sama dari tengah lidah, keluar dari tengah lidah, namun posisi atau
penggunaan tengah lidahnya dengan tengah langit-langitnya itu berbeda. Jim menempel karena dia nafas dan suaranya tertahan ya. Kemudian shin dan ya, dia tengah lidahnya tidak menempel karena ada sesuatu yang harus kita alirkan, yang harus kita keluarkan. Baik. Kita langsung kepada sifat atau karakter dari masing-masing huruf ini. Jim dulu ya. Karakter jim ada 4 ya. Pertama ada jahar dan syiddah. Jahar, kemudian kedua syiddah. Jahar itu tidak ada nafas yang mengalir, syiddah tidak ada suara yang mengalir. Khususnya ketika sukun. Ketika kita sukunkan huruf jim ini, maka otomatis nafas dan suaranya hilang. Misal kenapa hilang? Karena ini tadi ya pangkal lidah, bukan pangkal lidah, tengah lidah nempel langsung menutup jalan nafas dan jalan suara sehingga tidak keluar. Langsung berhenti seperti itu. Kemudian ada al-infitah, karakter berikutnya. Juga ada al-istifal. Istifal dan infitah ini menunjukkan bahwa huruf tersebut terucap dengan tipis atau tarqiqo. Ya. Ja, tidak ju, kalau ju dengan mengangkat pangkal lidah berarti tebal. Tapi ini ada istifal, pangkal lidah turun. Juga infitah, pangkal lidah terpisah dari langit-langit. Nah, ini menandakan bahwa huruf jim ini dia terucap dengan tipis. Ja, ji, ju, seperti itu. Kemudian yang terakhir sifatnya adalah qalqalah. Apa itu qalqalah? Semuanya sudah tahu ya untuk qalqalah ini. Qalqalah adalah memantul ketika sukun. Jadi ketika jim ini sukun, maka dia otomatis akan mantul. Contoh misalkan aje, ije, kemudian uje, pasti mantul gitu. Pasti memantul. Dan yang perlu diperhatikan dan yang perlu digarisbawahi adalah sifat qalqalah ini, sifat qalqalah yang ada pada huruf jim itu adalah sifat yang meringankan sifat jahar dan sifat syiddahnya, terutama sifat syiddah. Ketika huruf tersebut terucap dengan tidak mengalirnya suara, maka akan menimbulkan gangguan kepada alat ucap. Seperti misalkan engap gitu kalau bahasa Sundanya mah. Nah, saking kerasnya sifat syiddah di dalam huruf jim, maka diringankan oleh qalqalah. Artinya ketika kita ucapkan jim sukun supaya lebih ringan, maka dipantulkan aje gitu. Aje. Nah, supaya lebih ringan terucap, maka diberilah sifat qalqalah. Baik. Kita langsung kepada pelafalan, bagaimana praktek melafalkan huruf jim. Praktek huruf jim. Saya buka dulu gambarnya. Silakan dilihat ya, bisa dilihat di samping kiri saya untuk kalimat-kalimat pelafalannya. Ada jim sukun, ada jim berharokat tanpa mad, dan jim berharokat disertai mad. Juga ada jim yang bertasydid. Nah, bagaimana cara pelafalannya? Baik, kita mulai praktek dan kalau bisa diikuti ya. Diikuti. Baik, kita baca jim sukun terlebih dahulu. Ingat, kalau jimnya sukun maka harus dipantulkan, mengingat tadi ada sifat qalqalah. Jadi saat sukun jim tersebut maka dipantulkan. Oke, yang pertama jim sukun sebelumnya fathah. Aje, mantul. Ajramu, ajramu. Kemudian jim sukun sebelumnya kasroh.
ije, 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 ijtabakum, ijtabakum. Kemudian jim sukun sebelumnya dhamma, uje, uje, ujetussat, ujetussat. Baik, seperti itu. Kemudian jim berharokat tanpa mad. Ini insya Allah gampang karena kita memiliki huruf jim juga ya pada huruf alfabet, yaitu huruf J. Jadi ini insya Allah tidak begitu berat. Contoh kita lafalkan ya, jim berharokat, ja, tajalla, ji, wajifah, ju, yasjudun. Oke, sekarang disertai mad. Ja, jariyah, ji, majid, ju, fujuraha. Oke, sekarang jim bertasdid. Ada dua ya, bertasdid harokatnya fathah dan bertasdid harokatnya kasroh. Yang pertama sajjaja. Ketika kita masuk ke tasdid tidak ada suara yang mengalir. Mengingat tadi sifat yang pertama dan yang kedua ya, tidak ada nafas mengalir dan tidak ada suara yang mengalir, otomatis berhenti. Berarti baru masuk ke fathahnya. Sajjaja, sajjaja. Kemudian yang kedua sijil, sijil. Oke, seperti itu cara pelafalan huruf jim. Kalau ada tasdidnya itu pantulannya ditahan terlebih dahulu. Seperti mungkin contohnya al-hajj. Nah, al-hajj. Jadi ngetem dulu baru mantul al-hajj. Tapi kalau yang tadi ajramu, ujetussat itu tidak ngetem dulu, tapi langsung pantulannya seperti bola dijatuhkan ke bawah dan langsung mantul ke atas gitu. Jadi tidak ngetem terlebih dahulu. Baik, itu untuk huruf jim. Sekarang huruf yang kedua dari tengah lidah adalah huruf shin. Kita akan mengenal dulu karakternya ya, sifat-sifatnya terlebih dahulu. Baik, kita akan mengenal sifat huruf shin. Apa aja sifatnya? Yang pertama ada al-hamsu. Al-hamsu itu lawan dari al-jahru ya. Tadi jim al-jahru. Sekarang hams di huruf shin, al-hams. Al-hams artinya adalah nafas mengalir. Kalau tadi jim dia tertutup nafasnya, kalau ini harus mengalir, ada aliran nafas. Kedua adalah ar-rikhawah, selain nafas mengalir, suaranya pun harus mengalir gitu. Nah, suara ini, suara huruf sin itu adalah suaranya tafasyi. Jadi suaranya harus tafasyi. Tafasyi itu si nafas lebih banyak menyebar di dalam mulut. Nah, seperti itu. Berbeda dengan sin. Kalau sin tidak ada tafasyi, artinya kalau sin kecil ya, sin kecil itu nafasnya lebih banyak keluar, lebih keluar gitu. Tapi kalau shin lebih banyak di dalam nafasnya. Istilahnya adalah tafasyi. Tafasyi, tafasyi, shu, sha. Itu. Kemudian sifat berikutnya adalah infitah dan al-istifal, sama seperti jim. Berarti huruf ini adalah terucap dengan tarkib atau tipis ya. Nah, untuk sifat infitah dan istifal ini itu bisa kita lihat di gambar ya. Ini nih, pangkal lidah kan tadi artinya
infitah pangkal lidah terpisah dari langit-langit. Kemudian al-istifal pangkal lidah turun dari langit-langit. Nah, coba lihat di gambar. Sudah dijelaskannya di video sebelumnya di qaf dan kaf itu. Nah, perlu diperhatikan ini pangkal lidah, ini langit-langit. Nah, kalau dia sifatnya istifal dan infitah, maka pangkal lidah ini jauh dari langit-langit. Nah, kalau jauh seperti ini keduanya, maka itu menandakan bahwa huruf tersebut normal, terucap tarkik itu normal. Ja, sya. Tapi kalau misalkan kayak qaf ya di video sebelumnya, itu si pangkal lidah nempel ke langit-langit atau bahkan naik mendekati ke langit-langit pangkal lidahnya. Nah, kalau naik seperti itu pangkal lidahnya, misalkan naik, ini langit-langit, ini pangkal lidah. Kalau naik seperti ini, berarti itu menandakan huruf tersebut akan tebal. Oke, itu ya untuk sifat huruf shin. Sekarang kita coba untuk praktek melafalkan huruf shin. Seperti biasa, shin sukun terlebih dahulu. Kalau ada yang titik 3 namanya shin. Kalau tidak ada titiknya namanya sin. Bukan gini. Kalau tidak ada titiknya namanya sin. Kalau ada titik 3 namanya sya. Salah. Nama keduanya adalah sin, tapi beda pengucapan. Kalau yang tidak ada titiknya sin, kalau yang ada titiknya shin. Seperti itu. Itu nama keduanya memang sin gitunya. Nah, kalau di kita mungkin khususnya di Sunda ada sin alit, sin kecil ya, ada sin ageng gitu, sin besar. Nah, itu sudah betul, cuman pelafalannya yang salah. Sin alit dan sin ageng, harusnya sin alit, shin ageng kayak gitu. Baik, itu ya. Kita ucapkan shin sukun terlebih dulu. Ingat tadi harus ada tafashi. Ya, suara yang mengalir itu adalah tafashi. Kemudian nafas juga jangan sampai kalau nafas otomatis lah keluar ya. Oke. Ashtata kamishkah mushfiqin. Boleh diikuti ya. Kemudian shin berharokat tanpa mad. Syamsa. Nah, ini ada dua shin. Shin besar yang pertama, yang kedua adalah shin kecil. Bisa dibedakan, silakan diikuti. Syamsa. Syamsa. Shidada. Shu. Jangan langsung manyun ya, jangan langsung shu, susah, tidak akan keluar shinnya. Tapi kondisikan dulu makhrajnya, baru keluar domahnya. Shu, shuhud, shuhud. Kemudian shin yang disertai mad. Amsyaj. Dan jim, ingat tadi mantul. Amsyaj. Hashima. Hashima. Tamshun. Oke, seperti itu untuk shin. Kemudian ada shin bertasydid. Ingat kalau shin bertasydid, ketika kita masuk ke tasydid, alirkan nafas, alirkan suara. Dan suara untuk huruf shin adalah tafashi. Tafashi teh gitunya, suaranya gini.
kayak gitu. Oke, kita baca yang bertasydid. Fabashshirhum, fabashshirhum. Baik, itu untuk pelafalan huruf shin atau istilah kita adalah shin besar. Sekarang huruf terakhir yang keluar dari wastul lisan atau tengah lidah dan tengah langit-langit adalah huruf ya. Mana karakternya? Nah, masih sama, karakternya ada 4. Karakter yang pertama adalah al-jahru, sama dengan jim ya, artinya dia nafasnya tertahan ketika diucapkan, khususnya ketika sukun atau tasydid, tidak ada nafas yang keluar. Kemudian yang kedua adalah ar-rikhawatu, suaranya mengalir, sama seperti shin tapi beda suara ya, walaupun sama-sama mengalir suaranya tapi jenis suaranya berbeda. Kalau shin jenis suaranya adalah tafasyi. Kalau ya jenis suaranya beda lagi. Ya kayak gitu. Kemudian sifat yang berikutnya sama dengan jim shin ya, al-infitah dan istifhar. Artinya dia huruf yang harus dibaca tipis, betul, tarkik. Kemudian yang keempat adalah al-linu atau al-layyinu. Boleh. Apa itu al-lin? Yaitu ketika diucapkan maka mesti terucap dari makhrajnya. Ya, terucap dari makhrajnya dengan lembut ya, tanpa ada paksaan gitu. Tanpa paksa, tanpa dipaksa-paksa pelafalan untuk ya ini. Kapan? Yaitu ketika ya tersebut sukun dan sebelumnya berharokat fathah, huruf lin ya, nah gitu. Di ta'ud ada syaiton. Nah itu ya-nya jangan sampai dipaksa. Contoh asyai, nah jangan, biasa aja keluarkan dari makhrajnya. Asyaito, kayak gitu. Itu namanya al-lin. Sifat al-lin, lembut. Baik, langsung saja ke pelafalannya untuk huruf terakhir ini, huruf ya. Seperti biasa, ya sukun terlebih dahulu. Nah ini, ya sukun sebelumnya fathah, maka ini ada lin. Ada lin. Nah, setelah ada huruf lin, ya sukun sebelumnya fathah, itu maka diucapkan dengan lembut, ya-nya keluar dari makhrajnya. Mana makhrajnya? Tengah lidah gitu. Baik, kita baca. Aid, ya-nya terucap dari makhrajnya ya. Gini kalau mau ditulis dengan bahasa kita, a y gitu, bukan ai tapi a y. Aid. Sekarang yang kedua adalah ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, kalau ya sukun sebelumnya kasroh maka tidak ada lagi lin di sana. Yang muncul apa? Yang muncul adalah makhraj dari hamzahnya itu, karena ya di sini adalah ya mad. Kalau ya mad dia tidak terucap dari tengah lidah ya, beda. Jadi tengah lidah itu adalah huruf ya berharokat dan ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Kalau ya sukun sebelumnya kasroh maka itu tidak keluar dari wastul lisan melainkan dari al-jawuf, tempat keluarnya huruf mad. Jadi ini dibaca keluar, bukan dibaca ya terucap atau. Jadi ini ya sukun di sini, ya sukun yang kedua yang sebelumnya kasroh terucap dengan makhraj hamzahnya. Atau gini, tergantung huruf sebelumnya ya. Kalau di sini kan huruf sebelumnya hamzah, maka ini otomatis dari hamzahnya aja, maka ya-nya hilang. Imana tuh. Iman. Kalau kita ganti pakai ba, maka yang keluar adalah ba. Bimana. Nah, kalau kita ganti dengan mi, maka yang keluar mim gitu. Mima, mama. Berhubung di sini i, maka yang keluar adalah hamzah. Jadi
apa ya? Si ya di sini sudah berubah menjadi huruf mad dan keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut yang terbuka gitu. Artinya al-jauf lah, al-jauf. Imana, imana gitu. Sekali lagi ya. Kalau ya sukunnya sudah berubah menjadi huruf mad, artinya ya sebelum ya sukun itu berharokat kasroh, maka dia tidak lagi keluar dari wastul lisan. Betul. Imana. Nah. Kemudian ya berharokat. Ya, yada, yi, ma'ayish. Ada shin, ma'ayish, yu, wa yu'id. Ada ya dua di sini. Ya domah dan ya sukun sebelumnya kasroh. Maka ya yang kedua ini id tidak terucap dari wastul lisan. Jadi wastul lisannya gugur. Wayu. Nah, ya yang pertama baru dia keluar dari wastul lisan. Wayu'id. Ya disertai mad. Ya fiyaba yi yuhyikum yuhyikum yulij jim kolkolkan yulij. Kemudian yang bertasydid, nah ini baru keluarkan dari tengah lidah. Contoh ayyan, ayyan, qayyimah, qayyimah, qayyimah. Baik, seperti itu untuk pelafalan huruf-huruf yang keluar dari wastul lisan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf apabila penjelasannya ruwet gitu ya, tidak bisa dipahami. Mohon maaf itu karena keterbatasan saya pribadi. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, dukung channel kami supaya berkembang dan supaya saya pun bersemangat untuk memberikan materi-materi seputar tajwid berikutnya. Saya pun berterima kasih ya kepada semuanya yang sudah mensubscribe channel saya. Hatur nuhun, jazakumullah khairan. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa di-share, di-like juga, atau mungkin di komen kalau ada misalkan yang tidak dipahami dari apa yang saya jelaskan barusan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.